Selamat pagi. Pada mata kuliah Teknologi Multimedia, kami akan menjelaskan mengenai video. Nah, kelompok kami yang pertama ada Gusti Agung Bajrajanana, kedua ada Komandika Priyatna, dan yang ketiga ada Putu Andika Eka Putra. Nah, apa itu video? Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi. Namun, juga ia bisa juga digunakan di aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan juga keamanan, dan lainnya. Di dalam video terdapat frame rate. Nah, frame rate ini diwujudkan dengan satuan detik atau sekon. Maka satuan frame rate sering disebut dengan FPS, frame per second, atau frame per detik. Dalam penerapannya, mata kita manusia masih bisa mengetahui perbedaan antara gambar satu dan gambar yang lain saat kumpulan gambar tersebut diputar dengan kecepatan di bawah 10-12 fps. Otak kita masih mengenali gambar tersebut sebagai gambar yang ditampilkan secara bergantian, tidak sebagai video atau animasi yang halus tanpa patah-patah. Otak kita mulai sulit membedakan gambar-gambar tersebut dan mulai menganggapnya sebagai video atau gambar bergerak ketika frame rate ada pada angka 18-26 fps. Perlu kita ketahui bahwa jika frame rate terlalu rendah, maka pergerakannya akan jadi terlalu lambat dan terkesan patah-patah. Namun jika frame rate terlalu tinggi, pergerakannya akan terlalu cepat dan akan menimbulkan beberapa masalah. Nah, mengapa bisa bermasalah? Jika frame rate yang digunakan terlalu tinggi, alasannya sederhana, karena mata kita sudah biasa dengan frame rate 24 fps yang biasa ditayangkan di film-film. Maka, ketika ada film yang memiliki frame rate yang lebih dari itu, film tersebut akan terkesan amatir. Kenapa bisa begitu? Karena video yang ditampilkan akan terkesan terlalu nyata, hingga kita merasa sedang melihat hasil rekaman dengan handycam sendiri. Rata-rata handycam bisa merekam di atas 30 fps. Yang selanjutnya ada interlaced video. Nah, interlaced video itu merupakan metode menampilkan gambar pada layar dengan cara membagi dua frame yang digunakan pada layar. Misalnya kita punya layar dengan kualitas 60 fps, maka scan akan membagi dua bagian, yaitu 30 garis ganjil atau dikenal dengan odd line dan 30 garis genap atau even line. Nah, kedua garis odd line dan even line ini tampil secara bergantian sesuai dengan urutan gambar aslinya karena memiliki kecepatan 30 fps dalam tiap-tiap line, yaitu sekitar 1/30 detik. Maka pergantian dalam gambar antara outline dan even line ini tidak tertangkap mata manusia dan membuat seolah-olah menjadi tampilan gambar yang utuh. Kira-kira cara kerja interlaced akan seperti gambar di bawah ini. Interlaced scan saat ini masih digunakan banyak broadcast TV nasional karena kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan layar CRT atau cathode ray tube atau layar tabung yang kerjanya menggunakan sistem interlaced ini. Contoh broadcast yang menggunakan HD interlaced adalah HBO HD. Nah, kelebihan dan kekurangan dari interlaced tersebut, yang pertama kelebihannya lebih sedikit memerlukan bandwidth, frame rate yang lebih stabil, biayanya lebih murah. Dan kekurangannya, teknologi CRT yang mulai ditinggalkan sehingga interlaced juga lama-kelamaan akan ditinggalkan. Terlihat garis-garis ketika gerak pada video lebih cepat daripada frame rate. Nah, karena gambar dibagi menjadi dua bagian, garis susah untuk diedit. Ada progressive video. Berbeda dengan interlaced yang membagi tampilan menjadi dua bagian, dalam progressive scan method
yang digunakan dengan cara menampilkan frame atau gambar langsung sesuai resolusi aslinya. Misal 720p, maka 720 garis horizontal akan tampil secara penuh dalam satu frame, seperti menampilkan foto. Namun tentunya karena menampilkan gambar secara utuh, bandwidth yang digunakan juga besar, dan semakin besar bandwidth, biaya yang dikeluarkan pun semakin besar. Secara garis besar, memang metode progressive scan jauh lebih unggul dibanding interleaved. Namun bukan berarti progresif tidak memiliki kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode interleaved dan progresif. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari interleaved. Sekarang kelebihan dan kekurangan dari progressive video. Nah, kelebihannya: 1. Kualitasnya lebih bagus walau saat di pause sekalipun. Nah, yang kedua, render image-nya mudah untuk diedit. Yang ketiga, lebih modern karena digunakan dalam LCD atau LED. Dan kekurangannya adalah memerlukan biaya bandwidth yang lebih besar dan biaya yang lebih mahal. Yang ketiga ada aspek rasio, merupakan perbandingan proporsi antara lebar atau width dan tinggi atau height pada bidang gambar, video, atau film. Aspek rasio tidak memiliki satuan ukuran, namun secara umum hanya dinyatakan dengan dua angka yang dipisahkan dengan titik 2, misalkan 4:3 atau 16:9. Ada 3 cara biasa dipakai dalam penulisan aspek rasio. Pertama, dalam bentuk sederhana, panjang banding lebar atau width banding height. Cara kedua dengan menulis angka desimal dan ketiga hanya ditulis angka desimal saja. Contoh penulisan aspek rasio 16:9 atau 1,77:1 atau 1,77. Nah, secara umum para pembuat film menentukan aspek rasio berdasarkan pada apa yang sudah ada pada kamera. Adapun aspek rasio pada kamera kebanyakan beredar di Indonesia menggunakan 1,33:1 atau yang lebih dikenal dengan 4:3 dan 16:9 atau 1,77:1 atau yang sering disebut dengan widescreen. Aspek rasio 4:3 biasa dipakai pada televisi CRT atau yang kita kenal di Indonesia itu merupakan sejenis TV tabung. Sedangkan aspek 16:9 digunakan untuk televisi jenis HDTV dan monitor komputer layar LCD widescreen. Yang kedua, selanjutnya ada video quality. Nah, resolusi layar adalah jumlah pixel pada setiap dimensi layar. Istilah dapat menjadi ambigu terutama karena resolusi yang ditampilkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda. Contohnya, cathode ray tube, monitor layar datar atau LCD, tampilan proyeksi menggunakan gambar elemen susunan tetap atau pixel. Umumnya resolusi layar ditulis sebagai lebar kali tinggi pixel pada suatu layar tertentu. Misal, layar dengan resolusi 1024x768, maka jumlah pixel horizontal atau melintangnya adalah 1024 pixel dan pixel vertikal atau tegak lurusnya adalah 768 pixel. Penggunaan istilah resolusi layar berlaku untuk susunan yang menampilkan pixel tetap seperti plasma display panel atau PDP, liquid crystal display atau LCD, dan digital light processing atau DLP. Dalam proyektor atau teknologi serupa, hanya jumlah fisik kolom dan baris dari pixel yang menciptakan tampilan. Misal 1920x1080. Istilah resolusi layar pada umumnya digunakan untuk menyebut dimensi pixel, jumlah pixel dalam masing-masing dimensi. Misal 1920x1080 yang tidak mencerminkan
kerapatan piksel, yaitu piksel per satuan jarak atau luas area. Dalam pengukuran digital, kerapatan piksel atau kerapatan layar memiliki satuan piksel per inci. Dalam pengukuran analog, jika tinggi layar 10 inci, maka resolusi horizontal diukur melintang persegi 10 inci, yang dinyatakan sebagai resolusi garis horizontal per tinggi gambar. Misal, TV analog NTSC biasanya dapat menampilkan 486 garis per tinggi gambar resolusi horizontal, yang setara dengan 648 garis total informasi gambar yang sebenarnya dari tepi kiri sampai ke tepi kanan, yang memberikan NTSC TV resolusi layar 648 x 486 di garis aktual atau informasi gambar. Tetapi per tinggi gambar resolusi display 640 x 480. Bitrate. Nah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data yang diolah dalam jumlah waktu tertentu. Tergantung dari konteksnya, pengukuran umum dari bitrate biasanya menggunakan istilah kilobyte per second atau kbps dan megabyte per second atau mbps. Apapun unit yang tengah diukur, semakin tinggi bitrate, angka bitrate ini biasanya menggambarkan kualitas file yang tinggi atau semakin cepat. Terus ada composite video. Format pertama yang menggunakan suatu saluran dan satu kabel atau track dalam audio dikirim dalam saluran dan kabel terpisah. Semua TV analog lama dan banyak TV digital memiliki input video composite. TV analog lama juga menyertakan input S-video dan banyak juga yang mendukung video komponen berkualitas lebih tinggi. Nah, S-video atau separated video or super video, format yang pertama kali terlihat di pasar konsumen pada perekam kaset video, atau sebelum kedatangan S-video, praktis satu-satunya jenis sinyal video pita dasar yang didukung pada peralatan konsumen adalah video composite, di mana semua informasi gambar termasuk warna, kecerahan, dan sinkronisasi horizontal dan vertikal dikodekan menjadi satu layar dibawa pada kabel koaksial tunggal, biasanya diakhiri dengan konektor RCA. Komponen video. Nah, sinyal video analog yang telah dibagi menjadi dua atau lebih saluran komponen. Dalam penggunaan populer, ini mengacu pada jenis informasi video analog komponen CAV yang ditransmisikan atau disimpan sebagai tiga sinyal terpisah. Video komponen dapat dikontras dengan video komposit, di mana semua informasi video digabungkan menjadi satu sinyal yang digunakan dalam televisi analog. Seperti composite, kabel komponen video tidak membawa audio dan sering dipasangkan dengan kabel audio. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dua, tiga. Analog video. Apa itu analog video? Video analog adalah gambar dan audio yang direkam dalam bentuk sinyal magnetik pada pita magnetik. Analog video tersusun dari gelombang bersambung yang bervariasi, yang dengan kata lain nilai sinyal akan memiliki angka yang beragam tetapi terbatas pada batas maksimum dan minimum yang diizinkan, seperti gambar di kanan itulah contoh data analog dan yang di bawahnya adalah kamera analog. Standar dalam analog video: NTSC, PAL, SCAM, dan HDTV. NTSC dalam video analog terdapat beberapa standar penyiaran. 3 standar penyiaran video analog yang paling banyak digunakan di dunia adalah NTSC, PAL, dan SCAM. Di Amerika Serikat, standar NTSC sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh standar televisi digital ATSC. Karena standar dan format ini tidak dapat saling menggantikan,
Maka sangat penting untuk mengetahui di mana proyek multimedia yang akan digunakan. Kaset video yang direkam di Amerika Serikat yang menggunakan NTSC tidak diputar di televisi negara Eropa manapun yang menggunakan FAL atau SICAM. Meskipun metode dan style recording kaset menggunakan VHS, demikian juga tape yang direkam di Eropa dalam format PAL atau SICAM tidak akan diputar di recorder kaset video NTSC. Masing-masing sistem didasarkan pada standar yang berbeda yang mendefinisikan cara informasi dikode untuk menghasilkan sinyal elektronik yang pada akhirnya membentuk gambar televisi VCR. Dapat memutar ketiga standar tersebut. Namun biasanya tidak dapat dubbing dari satu standar ke standar yang lain. Dubbing antar standar membutuhkan perlengkapan khusus terkemuka. SC, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, dan banyak negara lain menggunakan sistem penyiaran dan pemutaran video berdasarkan spesifikasi yang dibuat pada tahun 1952. National Television Standard Committee. Standar ini mendefinisikan sebuah metode untuk mengkode informasi ke dalam sinyal video terbuat dari 525 garis horizontal yang di-scan dan digambar ke dalam wajah dalam tabung gambar berfosfor setiap 1/30 detik dengan elektron yang bergerak cepat. Gambar tersebut muncul dengan cepat sehingga mata Anda menangkap image stabil. Gerakan elektron sebenarnya membuat dua lintasan ketika ia menggambar satu frame video. Pertama meletakkan semua garis berangka ganjil, kemudian semua garis berangka genap. Masing-masing lintasan ini terjadi dalam kecepatan 60 per detik atau 60 Hz. Melukis sebuah file dan dua file dikombinasikan untuk menciptakan satu frame dengan kecepatan 30 fps frame per second. Secara teknis, kecepatan sebenarnya adalah 29,97 Hz. Proses pembuatan satu frame dari dua file disebut interlacing, sebuah teknik yang membantu mencegah kedipan pada layar televisi. Monitor komputer menggunakan teknologi scan progresif yang berbeda dan menggambar dari seluruh frame dalam satu lintasan tanpa menggabungkannya tanpa kedipan. Yang kedua, FAL. Sistem Phase Alternative Line atau FAL digunakan di Inggris, Eropa Barat, Australia, Afrika Selatan, Cina, dan Amerika Selatan. FAL meningkatkan resolusi layar menjadi 625 garis horizontal, namun memperlambat kecepatan scan menjadi 25 frame per detik. Sama seperti saat menggunakan NTSC, garis genap dan ganjil digabungkan. Setiap film memerlukan 1/50 detik untuk menggambarkan 50 Hz. Yang ketiga, SICAM. System Sequential Color and Memory atau SICAM diambil dari bahasa Prancis, System Electronic for Color Affect Memory atau Sequential Color Affect Memory. Digunakan di Prancis, Eropa Timur, USSR atau sekarang Rusia, dan beberapa negara lain. Meskipun SECAM merupakan sistem dengan 625 garis, 50 Hz, namun berbeda jauh dari sistem warna NTSC dan PAL dalam hal dasar teknologi dan metode penyiaran. Terkadang TV yang dijual di Eropa memanfaatkan dual komponen dan dapat menggunakan sistem PAL dan SECAM. Yang keempat, HDTV, High Definition Television atau HDTV, dari Komisi Komunikasi Federal pada tahun 1980-an. Pertama berubah menjadi Avex Television, kemudian berakhir menjadi Digital Television atau DTV, seperti diumumkan PCC pada 1966. Standar yang diubah sedikit demi sedikit dari Digital Television Standard ATSC DOC A/53 dan Digital Audio Conversation Standard ATSC DOC A/52, mengubah televisi Amerika dari standar analog ke standar analog ke standar digital dan menyediakan bagi stasiun televisi bandwidth cukup untuk mempresentasikan 4 atau 5 sinyal standar television atau satu sinyal. HDTV menyediakan 1080 garis resolusi dengan layar bioskop dengan aspek rasio 16/9
High definition television atau HDTV menyediakan resolusi tinggi dengan aspek rasio 16:9. Aspek rasio ini mengizinkan melihat film dalam CinemaScope dan Panavision. Terdapat perdebatan antara industri penyiaran dan industri operatор apakah akan menggunakan jalur interlacing atau scan progresif. Industri penyiaran telah mengumumkan secara resmi format Interlaced 1920x1080 resolusi ultra high sebagai batu penjuru generasi baru dari pusat hiburan terkemuka. Namun industri komputer lebih senang memakai sistem scan progresif 1280x720 untuk HDTV karena format 1920x1080 menyediakan lebih banyak pixel dibanding standar 1280x720. Kecepatan refresh-nya juga berbeda. Format dengan interface resolusi lebih tinggi mengirimkan hanya setengah gambar 1/60 dalam 1 detik dan arena interlacing tersebut dalam image dengan detail lebih tinggi. Terdapat edipaku besar setiap 30 Hz. Orang-orang yang berkecimpung di bidang komputer berpendapat bahwa kualitas gambar 1280x720 lebih superior dan stabil. Kedua format telah dimasukkan dalam standar HDTV oleh Advanced Television System Combined. Kemudian, digital video. Apa itu digital video? Video digital adalah gambar dan suara digital direkam dalam pita magnetik, tetapi menggunakan sinyal digital berupa kombinasi angka 0 dan 1 atau biner. Digital video ditransmisikan hanya berupa titik presisi yang dipilih pada interval dalam kurva. Tipe sinyal digital yang dapat dipakai oleh komputer kita adalah tipe binary. Tetap binary diwakili dengan angka 1 dan 0, di mana angka 1 mewakili nilai maksimum dan 0 mewakili nilai minimum. Video digital tersusun atas format untuk mengkode dan memainkan kembali file video dengan komputer dan menyertakan sebuah player yang dapat mengenali dan membuka file yang dibuat untuk format tersebut. Arsitektur video digital yang utama adalah Apple QuickTime, Microsoft Windows Media Format, dan Real Network Real Media. Format file video yang terkait adalah QuickTime Movie, Audio Video Interleave, Windows Media Video, dan Real Media. Beberapa player mengenali dan memainkan lebih dari satu format file video. Seperti gambar di kanan, contoh data digital dan contoh kamera digital. Kemudian, apa itu video capture? Capture video adalah proses memindahkan hasil rekaman yang disimpan dalam kaset mini DV dari kamera ke dalam komputer untuk menjadikan sebuah file dengan format digital. Istilah digitizer karena proses merubah analog untuk kaset video menjadi file digital yang dikenal oleh komputer. Untuk mengcapture video, kita harus membutuhkan salah satu software pendukung selain Microsoft Movie Maker, merupakan software bawaan yang ada di Windows. Software lain biasa digunakanlah Pinnacle, Unlit, dan Adobe Premiere, tapi untuk memakai software ini adalah harus membelinya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah perbedaan antara lossless dan lossy compression. Lossless compression adalah metode kompresi di mana tidak ada data yang hilang. Metode kompresi seperti ini biasa dipakai apabila data yang tersimpan tidak dapat diestimasikan atau minimal akurasi dari data sangat diperlukan. Tetapi untuk data seperti video, detail-detail kecil seperti beberapa titik di dalam pixel malah tidak bisa dideteksi oleh mata manusia, sehingga lossless compression menjadi sangat tidak efisien. Maka untuk kebanyakan file format video, lossy compression selalu difavoritkan karena dapat menghasilkan ukuran yang lebih kecil dan juga menghemat computing power dan juga bandwidth ketika di stream. Kemudian dua standar yaitu MPEG dan ETU. Nah,
MPEG atau Motion Photographic Expert Group adalah sebuah standar yang dikembangkan oleh ISO yang ditunjukkan untuk menyimpan motion picture. Saat ini terdapat beberapa generasi MPEG. Nah, tetapi sayangnya ETU kemudian juga memiliki standar berbeda yang disebut H26X yang juga memiliki banyak varian. Berbeda dengan MPEG, H26X itu lebih diperuntukkan untuk video conferencing. Jadi perbedaan utama dari mereka adalah MPEG digunakan untuk menyimpan, sedangkan ETU lebih efisien jika digunakan untuk transmisi. Nah, standar yang saat ini paling sering dipakai dari kedua standar ini adalah untuk MPEG yang paling sering digunakan adalah MPEG-4 dan untuk ETU yang paling umum digunakan adalah H.26.4. Nah, walaupun MPEG-4 awalnya difavoritkan pada saat awal peluncurannya, namun disadari bahwa MPEG memiliki keterbatasan dalam mengekstraksi video dan juga sangat tidak efisien apabila harus melakukan ekstraksi bitrate yang tinggi. Kemudian H.26.4 kemudian dirilis yang ajaibnya tidak perlu menggunakan ekstraksi EVO, sehingga semua masalah yang dihadapi MPEG-4 dapat dihindari. Walaupun saat ini MPEG-4 lebih jarang digunakan dari H.26.4, beberapa firmware masih menerapkan MPEG-4 dalam perangkat mereka. Nah, MPEG memiliki beberapa standar dari MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4 dan MPEG 7 sampai yang direncanakan yaitu MPEG 21. MPEG 1 adalah versi paling awal. MPEG 1 ini juga adalah format yang digunakan dalam file format audio yang lumayan terkenal yaitu MP3. Kepanjangan MP3 sendiri adalah MPEG 1 Audio Layer 3. Nah, kemudian MPEG 2 sangat mirip dengan MPEG 1, tetapi dia itu menyediakan support untuk video interlace. Nah, video MPEG 2 ini memang tidak seoptimal MPEG 1 ketika bitrate-nya rendah, tetapi ketika bitrate-nya tinggi, MPEG 2 akan memiliki performa yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian MPEG 3. MPEG 3 awalnya diperuntukkan untuk menangani sinyal HDTV, tetapi HDTV itu bitrate-nya sekitar 20 sampai 30 Mbps. Namun disadari bahwa algoritma yang sudah diterapkan dalam MPEG 2 juga dapat menangani sinyal tersebut dengan sedikit modifikasi. Setelah penemuan ini, pengembangan dari MPEG 3 kemudian ditinggalkan dan MPEG 2 tetap digunakan sebagai standar. Lalu MPEG 4 yang kemudian yang sebenarnya saat ini masih umum digunakan. Penggunaan MPEG 4 mengambil beberapa elemen penting dari MPEG 1 dan MPEG 2. Juga disupport untuk beberapa teknologi seperti rendering 3D dan juga mendukung beberapa banyak channel audio dan video. Kemudian ada MPEG 7. Nah, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan MPEG 1, MPEG 2, dan MPEG 3, juga MPEG 4, MPEG 7 ini bukanlah sebuah kodek, melainkan hanya sebuah file container. Jadi, MPEG 7 dapat memiliki MPEG 4 atau MPEG 2 di dalamnya.
Hanya saja, eee, file tersebut diletakkan dalam channel yang berbeda. Yang terakhir adalah MPEG-21. MPEG-21 belum sama sekali belum menjadi standar dan bahkan pengerjaannya belum selesai. MPEG-21 direncanakan akan dapat menampung, interaktif video, yang disebut interaktif video streaming, yang sebenarnya saya tidak begitu mengerti konsepnya seperti apa. Namun, dikatakan bahwa MPEG-21 dapat mensupport user untuk berinteraksi dengan video. Nah, kemudian juga beberapa, file format yang umum digunakan. Yang pertama adalah ini adalah dua file format yang dikembangkan oleh Microsoft langsung. Format pertama adalah AVI, yaitu atau Audio Video Interleave. Yang juga diperkenalkan oleh Microsoft pada 1992, yang terdiri dari data audio dan video yang dimasukkan dalam sebuah kontainer file. Sebenarnya AVI memiliki support untuk, beberapa channel video dan audio seperti file modern. Namun karena ukuran file yang akan menjadi membengkak ketika, fitur ini dijalankan, maka jarang sekali, fitur ini dipakai di dalam, sebuah encoding. Terdapat juga, Windows Media Video yang dikembangkan oleh Microsoft setelah mengembangkan AVI. Kemudian, WMV ini distandarisasi oleh Society of Motion Picture and Television Engineer, yang kemudian meluncurkan, WMV versi 9 yang dapat diadaptasi menjadi HD DVD dan Blu-ray disc. Nah, Microsoft juga mengembangkan format kontainer yang disebut, format sistem lanjutan yang menyimpan video yang dikodekan dalam Windows Media Video. Kemudian ada, MOV yang disimpan di dalam QuickTime file format, yang merupakan video kontainer multimedia. MOV menyimpan satu atau lebih track yang, dapat menyimpan berbagai jenis seperti media, audio, dan termasuk subtitle teks. File MOV biasanya digunakan untuk menyimpan file dan file video lainnya. Qt atau QuickTime sebenarnya sama persis seperti MOV, bahkan kadang-kadang kita dapat mengganti extension file MOV dan Qt dan dapat memutar filenya seperti biasa, tergantung dari software yang digunakan saat ekspor. VLV adalah, format yang digunakan oleh, Adobe Flash yang, tidak berbeda dengan file pada umumnya dan mendukung, video codec H.264 dan audio HEAAC. File format ini sebenarnya dibatasi oleh paten milik Adobe, sehingga tidak begitu diadopsi secara luas selain dari Adobe Flash. Kemudian ada Advanced Video Coding High Definition, yaitu H.264 dan Dolby AC3 yang dikemas dalam aliran transport MPEG. Dengan satu set batasan yang dirancang untuk camcorder dan dikembangkan oleh Sony dan Panasonic. Kemudian ada MP4 atau MPEG-4 Part 14. File format yang didasarkan pada QuickTime file seperti MOV dan Qt, tetapi ia mengadopsi fitur-fitur milik MPEG seperti IOD. MP4 sebagian besar digunakan penyimpan file video dan audio, tetapi juga digunakan untuk menyimpan seperti subtitle dan still image.
file MP4 disimpan dalam ekstensi MP4 dan akibat kompresi yang sangat tinggi, file MP4 biasa digunakan untuk menghasilkan video dan digunakan juga oleh platform-platform streaming video seperti YouTube dan Netflix. MPG adalah file video khusus yang dikembangkan oleh MPEG, mirip seperti MP4 dan yang lainnya. Kemudian ada WebM, yaitu file video open source yang biasa digunakan di dalam di dalam webpage karena didukung untuk melakukan streaming kualitas tinggi di dalam dengan teknologi seperti HTML, HTTP, dan TCP. Karena yang bersifat open source, jadi WebM dapat diimplementasikan oleh siapapun tanpa khawatir mengenai hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya. Juga terdapat MKV, sama seperti MOV dan AAV, tapi mendukung lebih dari satu track. File MKV juga sama seperti MPEG-7 tadi, bukan merupakan kodek, melainkan hanya file kontainer. Jadi di dalam MKV bisa saja terdapat file H.264 atau MPEG atau MP3 dan sebagainya yang namun terdapat ekstensinya MKV karena merangkum semua channel tersebut. Terdapat juga GIF-V, yaitu semacam upgrade dari format GIF yang biasa digunakan untuk membuat animasi sederhana. GIF berbeda dengan GIF yang merupakan format image. GIF-V digunakan untuk menyimpan animasi dalam bentuk video dan kontainer filenya MP4. Jadi secara teori ini akan menjadi filenya akan menjadi lebih kecil dari GIF dan kecepatan loadingnya juga seharusnya lebih cepat. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.